Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, kita akan lanjutkan pembahasan Syarh Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di Sabtu pekan yang lalu kita baru saja memasuki babul iman inda ahli sunnati wal jamaah, bab tentang pengertian iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Qala al-musannif, kata al-Imam Al-Barbahari fi kitabihi Syarh Sunnah, wal imanu bi anna al-imana qaulun wa amalun wa niyyah yazidu wa yanqus, yazidu ma syaa Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan dan juga niat, yazid wa yanqus, bisa bertambah sebagaimana iman bisa berkurang, bertambah sesuai apa yang Allah kehendaki kepada hambanya, dan ia bisa berkurang sampai tidak tersisa. Kemudian kita sudah menjelaskan atau memperinci apa yang dimaksud qaulun, ucapan. Dan juga kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan amalun, perbuatan. Bahwasanya qaulun, iman itu adalah ucapan. Yang dimaksud ucapan di sini adalah ucapan yang pertama, ucapan hati, yang kedua, ucapan lisan. Jadi ucapan mencakup ucapan hati dan juga ucapan lisan. Apa yang dimaksud dengan ucapan hati, atau bagaimana contoh ucapan hati? Meyakini atau mengimani akan adanya Allah atau arkanul iman as-sittah. Jadi ucapan hati adalah ketika seseorang meyakini Allah adalah Rabb-Nya, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan ucapan hati. Kemudian apa yang dimaksud dengan ucapan lisan? Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi iman di sisi ahlu sunnah, ucapan dan perbuatan. Lalu ditambahkan oleh Al-Imam Al-Barbahari niat. Ada tambahan niat di sini. Ya, tambahan niat ini juga banyak disebutkan oleh para ulama yang lainnya.
Jadi jelaskan niat di sini. Kenapa disebutkan niat? Karena tidaklah amalan dan ucapan itu bermakna kecuali disertai dengan niat. Gitu. Bahkan ada yang menambahkan iman itu adalah qaulun, amalun, wa niyat, wa sunnah. Gitu. Sebagian ulama ada yang mengatakan iman itu adalah ucapan, perbuatan, niat, dan juga sunnah. Kenapa? Karena ucapan, perbuatan, dan niat kalau tidak dilandasi atas dasar as-sunnah juga tidak akan diterima. Gitu. Namun yang paling penting iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Bas situ. Ringkas. Walaupun sebagian ada yang menambahkan niat dan juga as-sunnah. Jadi kita kembali, yang dimaksud ucapan di sini adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Itu maknanya. Kemudian amalun atau amalan terbagi menjadi berapa atau mencakup berapa bagian amalan di sini? Jadi 3. Yang pertama, amalul qalbi, perbuatan hati atau amalan hati. Amalan hati atau perbuatan yang dilakukan oleh hati. Contohnya bagaimana? Rasa takut kepada Allah, bertawakal, ikhlas, berharap, niat, kemudian kan apalagi? Sabar. Kamu. Ada yang lain selain sabar? Tawakal sudahlah, thayyib. Itu yang dimaksud dengan amalan hati. Rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, berharap, cemas kepada Allah, itu anggota perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hati. Kemudian ada amalul jawari. Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan juga oleh anggota badan. Gitu. Contohnya salat, jihad, puasa, pergi haji, itu anggota badan yang melaksanakannya, mengerjakannya, menuntut ilmu. Kemudian apa lagi dengan ini? Dengan badan? Zakat dengan uang. Membantu orang lain gitu, membantu uang. Bisa. Bagaimana? Membantu orang tua itu birrul walidain. Thayyib. Kemudian yang dimaksud amalan lagi, satu lagi adalah amalul lisan. Ya, amalan lisan atau perbuatan yang dilakukan oleh lisan. Misal contohnya berzikir, berdoa, baca Al-Quran, mengucapkan 2 kalimat syahadat, amar ma'ruf, berdakwah gitu. Apa? Azan juga dengan lisan. Thayyib. Jadi yang dimaksud dengan ucapan 2 ya, ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Kemudian yang dimaksud dengan amalan, iman itu adalah ucapan dan amalan, mencakup amalan hati, amalan anggota badan, dan amalan lisan. Ya, sampai di situ keterangan kita di pekan Sabtu yang lalu. Sabtu pekan yang lalu. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan yazidu wa yanqus. Gitu. Iman itu bisa bertambah sebagaimana ia bisa berkurang. Dan inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kata Imam Ibnu Qayyim, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bagaimana iman itu bertambah? Yaitu ketika kita taat kepada Allah. Ketahuilah iman kita sedang bertambah. Bagaimana iman itu berkurang? Ketika melakukan kemaksiatan. Ketahuilah iman kita sedang berkurang. Ya, ketika mentaati Allah, maka iman kita sedang bertambah. Ketika berbuat maksiat, ketahuilah iman kita sedang berkurang.
Yazidu masyaallah wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'un. Kita jelaskan di sini di penjelasannya. Qaulul muallif wa nu'minu bi annal imana qaulun wa amalun wa niyyah. Ila akhirih ay qaulun bil lisan wa amalun bil jawari wa tasdiqun bil qalb. Baca di situ keterangannya ya, penjelasannya. Syekh Ahmad Yahya An-Najmi syarah Syarh Sunnah ini. Irsyadus Sari ila Syarh Sunnah lil Barbahari. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, ai yang dimaksud qaulun bilisan, ucapan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Wa tasdiqun bil qalb, dan pembenaran yang ada di dalam hati. Hadhil faqratu fiha raddun 'alal murji'ah alladzina yaqulun innal imana wat tasdiqu bil qalbi faqat. Bagian ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, iman itu adalah ucapan, kemudian perbuatan, dan juga niat. Oke. Ini merupakan sanggahan atau bantahan terhadap kelompok yang bernama Murji'ah. Kelompok yang bernama Murji'ah. Kenapa? Karena menurut orang-orang yang berpemahaman Murji'ah, bahwasanya iman itu adalah cukup pembenaran yang ada di dalam hati. Bagi Ahlus Sunnah, cukup atau tidak ketika seseorang membenarkan Rabb-nya adalah Allah saja, tanpa melakukan konsekuensinya, tanpa mengucapkan kedua kalimat syahadat, cukup atau tidak? Gak cukup. Makanya kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi di sini, bagian ini terdapat bantahan terhadap kelompok sesat Murji'ah. Ya. Kelompok sesat Murji'ah. Ya, Murji'ah adalah nama sebuah pemahaman gitu. Nama salah satu kelompok sesat yang ada di dalam tubuh umat Islam. Di antaranya namanya adalah Murji'ah. Hafal baik-baik ya, jangan sampai kalian punya anak namanya Murji'ah. Come here. Sini. Padahal Murji'ah adalah nama kelompok sesat gitu. Juga mungkin kalian mendengar Khawarij, sama itu. Nama kelompok sesat gitu. Juga Jahmiyah, itu juga nama kelompok sesat. Sebuah pemahaman yang ada di dalam tubuh umat Islam yang menggerogoti kaum muslimin dari dalam. Di antaranya namanya adalah Murji'ah. Kenapa dinamakan Murji'ah? Sebenarnya ini terambil dari bahasa Arab karena mereka mengeluarkan amalan bagian dari iman. Waalaikumsalam. Jadi menurut orang Murji'ah itu adalah iman cukup membenarkan di dalam hati. Kalau ada orang meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, maka menurut orang-orang Murji'ah itu adalah orang yang berapa? Saya ulangi semuanya, perhatiin Bapak, Ibu. Kalau ada orang meyakini di dalam hatinya Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, maka menurut orang-orang Murji'ah itu adalah orang apa? Orang beriman. Gitu. Kenapa? Karena kata Murji'ah, iman itu cukup meyakini saja di dalam hati. Maka sudah dikatakan sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman. Itu menurut orang Murji'ah. Gitu. Cukup membenarkan, meyakini dalam hati. Itu sebagai orang yang beriman menurut orang-orang Murji'ah. Adapun bagi kita cukup atau tidak? Tidak cukup. Gitu. Ketika ada orang hanya membenarkan dalam hatinya Allah sebagai sang pencipta,
Apakah bisa dia dikategorikan sebagai orang yang beriman? Belum, nggak bisa. Saya mau tanya, Abu Jahal and the gang itu meyakini Allah sebagai Rabb atau tidak? Meyakini. Apakah mereka orang beriman? Enggak. Iblis meyakini tidak Rabb sebagai Allah sebagai Tuhannya? Meyakini. Apakah iblis orang beriman termasuk kategori mukminin? Enggak. Firaun meyakini tidak Allah sebagai Rabb-nya? Meyakini. Apakah dia termasuk golongan orang-orang beriman? Enggak. Akan tetapi nama-nama yang tadi kita sebutkan di sisi orang Murji'ah beriman atau tidak? Beriman. Kenapa? Ansor. Kenapa beriman menurut orang Murji'ah? Kenapa tadi iblis, Firaun, Abu Jahal dan kawan-kawan sebagai orang beriman kata kamu? Kenapa? Ini bisa jawab nggak santri? Kenapa kamu Andika? Karena siapa? Iya. Itu mereka digolongkan orang yang beriman atau tidak? Hah? Menurut Murji'ah? Iya. Kenapa? Mereka itu siapa yang kamu maksud mereka? Hah? Siapa? Ustaz bilang ada banyak nama-nama. Namamu aja Ustaz sebut. Firaun. Adit, ngerti nggak? Paham nggak? Nama-nama tadi kita sebutkan, menurut orang Murji'ah golongan beriman atau tidak? Iya. Kenapa Murji'ah menggolongkan mereka orang beriman? Karena mereka hanya meyakini Allah yang menciptakan. Ya mereka di sini siapa? Ini orang Murji'ah. Orang Murji'ah. Aduh nggak bawa duit. Karena Murji'ah. Nanti Dit ya. Betul ini. Karena Murji'ah mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup di hati saja, membenarkan dalam hati gitu. Maka kalau ada orang meyakini Allah sebagai Rabb, menurut orang Murji'ah adalah orang beriman. Betul nggak? Betul. Kalau menurut kita beriman tidak, kurang jauh sekali. Tidak cukup hanya membenarkan di dalam hati Allah itu sebagai pencipta, nggak cukup. Namun harus dikerjakan dengan anggota badannya, menyembah siapa? Allah juga. Kemudian diucapkan dengan lisannya, diyakini di hatinya dan juga mengamalkan konsekuensinya gitu. Baru dikatakan sebagai orang beriman. Paham? Orang munafik mengatakan dengan lisannya tidak. Mengatakan dengan lisannya, mengatakan. Meyakini tidak dalam hatinya. Mengkufurinya bahkan, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Mereka melakukan amalan-amalan Islam atau tidak? Melakukan. Ikut sholat mereka? Ikut sholat. Tapi hatinya tidak meyakininya. Maka bukan golongan orang beriman. Maka harus diucapkan dengan lisan. Nutqun bil lisan. Kemudian tasdiqun bil jannan. Kemudian diyakini dalam hati. Wa amalun bil arkan. Kemudian dilakukan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Jadi menurut orang Murji'ah seperti itu ya. Kalau meyakini Allah sebagai pencipta dikatakan orang beriman. Akan tetapi Ahlussunnah tidak. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Diucapkan juga dan juga dilakukan. Ucapkan bisa apa? Ucapkan mananya? Ucapan hati dengan ucapan lisan. Amalan hati, amalan anggota badan, amalan lisan. Makanya terdapat bantahan terhadap sekte firqah sesat Murji'ah. Ya Fadil, apa namanya? Murji'ah. Nanti kalau punya anak jangan dinamakan
Murji'ah. Oke? Khawarij juga jangan. Hadhil faqra fiha raddun 'al murji'ah alladzina yaqulun innal iman wa tasdiq biqalbi faqat. Bagian ini yaitu iman adalah ucapan dan perbuatan adalah bantahan terhadap firqah sesat Murji'ah. Mereka mengatakan iman itu adalah pembenaran saja di dalam hati. Sebagian mereka memasukkan juga mengucapkan dua kalimat syahadat duna ghairi hima wa ba'du la yadkhulu kullahu. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan harus juga kita mengucapkan dua kalimat syahadat, atau gampangnya dengan lisan saja, tidak meyakininya dan juga tidak mengamalkannya. Itu juga sebagai orang beriman. Itu salah semuanya lah. Cuma mengucapkan saja. Ini sama seperti orang-orang munafik berarti. Oleh karena itu pemahaman liberal seluruh agama sama sebenarnya terkena virus Murji'ah gitu. Kristen surga, Yahudi surga, Buddha surga, apalagi Hindu surga semuanya. Kata orang liberal. Kenapa? Karena mereka meyakini adanya apa sang pencipta gitu. Apalagi Nasrani dan Yahudi meyakini Allah sebagai pencipta. Maka seluruh agama menurut mereka sama. Terkena virus apa? Murji'ah. Karena bagi orang Murji'ah cukup meyakini adanya sang pencipta, sudah dikatakan sebagai orang beriman. Kamilul iman, imannya sempurna. Walaupun apa yang mereka kerjakan dari kekufuran, masa bodoh, terserah. Yang penting hatinya meyakini Allah sebagai pencipta. Itu sudah orang beriman. Walaupun dia mencuri, walaupun dia membunuh dan seterusnya, itu enggak masalah, santai. Selama hatinya meyakini Allah sang pencipta. Jadi bahaya kalau diadopsi oleh seorang muslim gitu. Makanya juga keluar kerancuan dari sebagian wanita muslimah, yang penting hatinya. Biar tidak sembahyang, tidak pakai jilbab, yang penting hatinya. Nah, ini adalah pemahaman orang-orang Murji'ah. Tuh, sadar kan? Tahu kita. Coba kalau kita diam di rumah, nggak pernah belajar manhaj salaf, yang nggak ngerti. Kan sering ya kita mendengar ketika dinasihati yang penting hatinya. Walaupun dananannya serba terbuka gitu. Yang penting hatinya. Hatinya dulu. Meyakini akan adanya siapa? Allah, sudah cukup. Lihat apa? Nggak pakai jilbab tidak masalah, tidak sholat juga tidak masalah, nggak apa-apa. Yang penting hatinya beriman. Nah, ini adalah keracunan pemikiran Murji'ah. Keracunan itu bahaya. Penting hatinya. Walaupun apa yang mereka kerjakan. Dan menurut orang Murji'ah, la yadur ma'al iman dzanbun gitu. Dan juga diantara kesesatan orang Murji'ah, tidak membahayakan dosa selama kita masih memiliki keimanan. Jadi berbuat dosa apa saja, yang penting mengimani akan adanya Allah sebagai sang pencipta, nggak masalah, masuk ke dalam surga. Gitu. Makanya mereka ya sudah, yang penting hatinya. Allah kata mereka, ada lagi syubhat lagi, Allah tidak melihat apa namanya nih, postur kalian, rupa kalian, fisik kalian. Tetapi Allah hanya melihat apa? Hati kalian. Kepleset itu sebenarnya adalah memahami hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin lanzur ila qulubikum. Nah, tambahannya wa a'malikum. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu, mau putih tua, nggak lihat. Ya peras nggak lihat Allah itu. Dan juga Allah tidak lihat bentuk fisik kamu, mau gendut, mau keker, six pack, one pack, eight pack, kick pack, pokoknya nggak dilihat. Mau keker, mau kurus, krempeng, nggak Allah lihat.
Ya kan? Senang kan dengar begini? Ya Allah nggak peduli gitu. Nggak pandang bentuk rupa kita tuh nggak Allah pandang. Bentuk badan mau tinggi, mau pendek nggak Allah lihat. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Kemudian hadisnya belum berhenti sampai di situ. Wa a'malikum, dan juga amalan kalian. Jadi mbak bukan hatinya saja Allah lihat, tapi perbuatan mbak juga Allah lihat. Gitu, bukan hanya apa? Hatinya saja. Tapi Allah juga melihat, menilai perbuatan yang kita kerjakan. Kan banyak, penting hatinya saja. Mengerudungi menjilbabi hati dulu. Penting hatinya dijilbabin dulu. Saya mau tanya, beli jilbab hati itu di mana ya? Di toko mana gitu? Jilbab hati itu belinya di mana? Kan kalau jilbab yang dipakai di kepala itu kan banyak yang jual. Tapi kalau untuk menjilbab hati itu belinya di mana jilbabnya? Merek apa itu? Nah, itu adalah terkena virus Murji'ah. Sama juga dengan orang mengatakan seluruh agama sama. Kenapa mereka bisa mengatakan seluruh agama itu sama-sama baiknya, sama benarnya, sama-sama masuk surga? Kenapa? Karena mereka terkena virus ini. Virus Murji'ah kan cukup orang-orang itu meyakini Allah sang pencipta, udah dikatakan orang beriman gitu. Jadi seluruh agama kan meyakini adanya Tuhan. Maka mereka semuanya masuk ke dalam surga baik-baik, santai saja. Tidak boleh Islam merasa paling benar. Itu sisi keburukan dari liberal. Terkena virus dari firqah Murji'ah. Nah, sebagaimana wanita muslimah juga yang mengatakan jilbab dulu, hatinya dulu yang dijilbabin. Itu terkena virus Murji'ah. Thayyib. Kemudian disebutkan wa akhafu ahlal irja alladzina la yudkhiluna al-amala fi musamma al-iman wa hadha ma yusamma bi irja'il fuqaha. Baik, kemudian di sini di salah satu turunan dari sekte Murji'ah namun disebutkan hanya secara ringkas saja. Amma ahlu sunnah wal jamaah fa innahum yaqulun la budda an yatadhaffara al-qalbu wal lisan wal a'mal. Fal qalbu ya'taqid wal lisan yantiq wal jawari ta'mal. Fa idza qala al 'abdu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah la budda an yaqulaha mu'taqidan li ma'naha annal uluhiyata yanfaridu biha mustahiquha wa huwa Allahu. Adapun ahlu sunnah mereka lengkap antara lisan, kemudian hatinya, dan juga anggota perbuatan badannya gitu. Meyakini dengan hatinya Allah sebagai sang pencipta, meyakini para malaikat dan seterusnya. Oke? Kemudian dia mengamalkan Islam itu dengan sholat dan lain-lain. Tapi lisannya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diterima atau tidak? Tidak. Ya? Nggak diterima. Ada misalnya orang kafir dia meyakini Allah sebagai pencipta, udah, yang lain nggak ada. Lalu dia sholat, dia zakat, tapi dia nggak mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat, sama sekali nggak mau. Tapi dia mampu. Bisa tidak dikatakan orang beriman? Nggak bisa, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecuali kalau dia bisu atau gagu. Kalau bisu nggak memungkinkan lidahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana penetapan syahadatnya? Bisa dengan tulisan, isyarat, tulisan, saya Ustaz, seterusnya itu bisa. Karena lisannya tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Kemudian misalkan di negara-negara lain sama juga ya, ini juga tidak harus orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bahasa Arab, enggak. Kalau bisa silakan. Tapi kalau nggak bisa, boleh dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Ya, negeri-negeri yang susah, orang Rusia gitu, Soviet misalkan, nggak bisa mengucapkan bahasa Arab, agak susah, asyhadu itu susah misalkan, silakan dengan bahasa mereka. Yang penting maknanya menyaksikan Allah sebagai Rabb dan juga Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Boleh, tidak
Mengapa tidak harus dengan bahasa Arab? Memang yang lebih utama jelas dengan bahasa Arab kalau bisa, tapi kalau bisa susah ya udah, yang penting dia mengerti gitu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sambil nanti kedepannya dia belajar, baru nanti dia bisa. Apa dalilnya? Ya dalil sebagian kaum musyrikin ketika mereka meninggalkan kemusyrikan mereka makan sobakna. Apa sobakna? Kami meninggalkan agama kami yang lama. Itu diterima sudah. Sobakna, bahasa Indonesianya, kami meninggalkan agama kami yang lama. Itu sudah cukup sebagai syahadat mereka. Enggak harus dengan bahasa Arab. Kalau bisa dengan bahasa Arab, ahsan afdol, lebih bagus, lebih baik. Tapi kan ini kan baru kafir, baru Islam, susah. Bahkan mengucapkan surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah bisa atau tidak mereka? Nggak bisa, udah nggak mampu mereka. Gitu. Kalau gagu ya cukup dengan tulisan, isyarat. Ya makanya kalau ada orang masuk Islam, ini juga harus minimal diberitahukan lah kepada keluarganya atau temannya atau orang Islam yang lain. Ya ada ada yang mengetahuinya lah. Enggak juga harus masih disaksikan orang banyak, enggak harus juga seperti itu. Yang penting ada yang tahu dia sudah masuk dalam agama Islam. Kenapa? Kalau nanti terjadi apa-apa, jadi kita warga sekitar tahu gitu. Bukan dengan zon saja, bukan dengan prasangka aja. Kayaknya dia Islam deh. Orangnya bisa bilang kayaknya dia kafir deh. Bisa juga kan orang bilang begitu. Jadi kalau ada yang masuk Islam, hendaknya dia memberitahukan gitu. Siapanya kah, atau dia menulis surat pernyataan dan lainnya lah. Ya karena saya dapati di sini suka jadi konflik ya kan? Karena nggak ketahuan, akhirnya keluarganya yang kafir berkeras untuk melaksanakan ketika mati biasanya pemakaman ala mereka gitu. Karena mereka masih meyakini saudaranya adalah di agamanya. Tapi si muslim pernah lihat dia sholat kemana? Ke masjid misalkan. Pernah lihat dia berpuasa dan yang lain. Tapi masih zon, nggak tahu nih orang Islam atau kafir. Kan lebih baik ketika masuk Islam, ya kasih tahu orang Islam yang lain. Atau dia bersyahadat di hadapan kaum muslimin biar tahu gitu. Atau dia menulis surat yang menyatakan dia telah masuk dalam agama Islam. Biar nanti kalau terjadi apa-apa, warisan dan lain-lain, upacara kematian ditangani oleh orang-orang Islam gitu. Susah dari luar muslimin menuntut ini dikatakan Islam, buktinya enggak punya, muslimin enggak punya buktinya apa. Cuma saya pernah lihat sholat ke masjid, keluarga akan mengatakan ya belum tentu dia masuk dalam agama Islam. Orang hari Ahad juga masih ikut kami kok. Nah, ada lagi kan juga seperti itu. Masih sulit untuk bedakan. Sulit ini bedakan nih Islam atau kafir. Toib ya, ini ada masalah begitu di sana lah. Di sini gitu. Adapun ahlu sunnah antara hati, lisan dan perbuatan harus bersama-sama. Fal qalbu ya'taqid, hatinya meyakini Allah sang pencipta, akan adanya hari kiamat, para malaikat dan seterusnya, meyakini hatinya itu. Jangan seperti orang munafik gitu. Walisan yantik, lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini munafik menyebutkan atau tidak? Lulus nggak dia di sini? Lulus. Tapi yang pertama meyakini, lulus nggak mereka munafik? Nggak lulus. Kemudian ahlussunnah wal jawari ta'mal, dan anggota badan mengamalkan konsekuensi dari keyakinannya dan 2 kalimat syahadatnya. Itu baru sempurna orang yang beriman di sisi kita ahlussunnah. Si munafik dia yang ketiga melakukan atau tidak? Melakukan tidak? Melakukan, tapi tidak sepenuh hati gitu. Pura-pura saja. Wa idza qamu shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka sholat dalam keadaan kusala, yakni malas.
Dan mereka dalam perang juga begitu, zahirnya aja ikut perang, tapi nanti putar balik, nggak ikut dia. Cuma seakan-akan ikut, nanti dia balik lagi gitu. Kan zahirnya seperti orang-orang Islam, seperti orang-orang yang beriman. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke masjid untuk sholat, mereka sholat dalam keadaan malas gitu. Hatinya lalai. Jadi tidak sepenuh hati. Cuma ingin mengamankan statusnya di tengah-tengah orang Islam. Gitu. Makanya sholat subuh dia tidak kelihatan. Kenapa? Karena sholat subuh ketika itu gelap, tidak kelihatan. Sakil, sulit, mereka nggak akan ada itu. Apabila seorang mengatakan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wajib baginya untuk mengatakannya dengan keyakinan akan maknanya bahwasanya ketauhidan uluhiyah hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Jadi kalau Ahlussunnah, hati, lisan dan perbuatan seirama. Speaker luar dalam ini. Serius. Bawah ke bawah. Tadi siapa? Bagas. Ke bawah itu. Kemudian wa huwa muqtada syahadah an la ilaha illallah fa kullu ma'luhin fil ard fa inna qad uliha bi batil wa tu'abidu lahu bi ghairi haqqin wal ubudiyyatu la tanbaghi illa lillahi alladhi fis sama'i 'alal 'arsy istawa istiwa'an yaliqu bi jalalihi fa huwa ba'inun min khalqihi wa ya'lamu ma hum 'amilun wa ya'lamu khataratul alqulub nadarati al-'uyun lafazatil alsian wa harakatil jawari wa yasma kulla syai'in la yakhfa alaihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul basir. Kemudian ini konsekuensi dari syahadat. Sebutkan di sini ya, ini konsekuensi syahadat yaitu beribadah kepada Allah, Allah mengetahui segala sesuatu dan seterusnya ya, bersemayam di atas arasy dan seterusnya. Fa idza syahida 'abdu anna Muhammadan Rasulullah, apabila seorang hamba meyakini Muhammad adalah utusan Allah, i'taqada dzalika biqalbi, ia yakin dalam hatinya. Kemudian dia ungkapkan dalam lisannya. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad juga harus diucapkan melalui lisannya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa amila bi jawarih. Konsekuensi juga harus mengamalkan dengan anggota badannya. Konsekuensi beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana? Wa makna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa tinabu manaha anhu wa zajar wa alla ya'budu illa bima syara'. Jadi konsekuensi mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di antaranya dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang pertama, konsekuensi mengimani Nabi adalah ta'atuhu fi ma amar. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Tasdiquhu fi ma akhbar. Pertama, mentaati beliau. Jadi nggak cukup hanya lisan saja, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi gitu. Tapi tidak mentaati beliau itu nggak cukup. Bisa orang mengatakan saya mencintai Rasulullah, itu bisa. Asya'nu laisa an tuhib. Ukuran itu bukan kita mencintai seseorang, akan tapi orang itu mencintai kita atau tidak. Pertama, mentaatinya. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Mengimani Nabi itu harus membenarkan apa yang beliau sampaikan gitu. Yang beliau kabarkan harus beriman. Nggak boleh ada keraguan, sedikit pun juga nggak boleh ragu gitu.
Harus yakin apa yang beliau sampaikan. Seperti hadis dzubab, seperti hadis tentang lalat itu sama. Ya kan hadis lalat itu kan beliau yang mensabdakannya dan hadisnya sahih. Maka wajib kita meyakini kalau ada lalat jatuh ke apa ini? Ke minuman kita, dicelupin sudah. Karena sayapnya satu ada racun, sayap yang satunya ada penawarnya, sudah mengimani. Jangan dikatakan tidak masuk akal atau jorok. Ini jorok ini. Masa lalat kalau jatuh diceburin ke dalamnya. Kalau orang beriman kepada Rasulullah harus sami'na wa ta'na, celupin kata Nabi. Tidak mungkin beliau mencelakakan umatnya. Gitu. Celup, slep. Terserah selanjutnya mau dibuang atau buang, dikeluarin. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu anhu anhu naha wazajar. Kemudian yang ketiga, menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. 3 tuh ya. Satu lagi, dapat lupa. Rumahnya masih ingat nggak, Dit? Masih ingat. Apalagi kemudian, dan tidaklah kita beribadah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. 4 berarti ya. Pertama, konsekuensi mengimani Nabi, mentaati Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, membenarkan apa yang beliau, seluruh yang beliau sampaikan, wajib kita membenarkan dan mengimaninya gitu. Jangan diragukan lagi, nggak boleh, nggak ada keraguan. Kemudian yang ketiga, menjauhi dan meninggalkan apa yang Nabi larang alaihi salatu wassalam. Nabi melarang berbuat bid'ah, maka wajib kita untuk meninggalkan dan menjauhinya. Bahkan memperingati akan bahaya, memperingati bukan dirayain, maksudnya memperingatkan diri kita akan bahayanya dari bid'ah itu, bukan dikerjakan. Kemudian yang keempat, beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Beliau adalah sebagai perantara, kan, mubaligh. Beliau hanya sebagai mubaligh, apa mubaligh yang menyampaikan. Maka ketika ingin beribadah nggak boleh langsung begitu saja dengan akal kita atau kreasi kita, harus mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah perantara antara hamba kepada Allah. Perantara dalam apa? Dalam ibadah, perantara dalam menyampaikan risalahnya Allah itu. Bukan perantara lalu beliau dijadikan perantara antara kita kepada Allah dengan meminta kepadanya, berdoa lewat dia, meminta manfaat dan mendorong lewat Nabi Muhammad. Bukan begitu. Yang dimaksud perantara adalah beliau adalah yang menyampaikan risalah ini, Islam dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak boleh juga manusia langsung beribadah kepada Allah begitu aja, nggak boleh, nggak bisa. Karena kita nggak tahu yang mana maslahat, yang mana manfaat. Menurut sebagian ulama itu, manusia tuh nggak tahu mana yang maslahat, mana yang manfaat. Dan juga kita manusia nggak tahu mana yang dicintai Allah dan mana yang dibenci oleh Allah, nggak tahu. Makanya Allah utus para nabi dan rasul ingin untuk menjelaskan. Kemudian juga diturunkan kitab-kitab agar manusia tahu apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Nggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri, nggak bisa. Ini kayaknya dicintai oleh Allah, ini kayaknya tidak disukai nih. Kenapa? Karena warnanya hitam, Allah nggak suka. Nggak boleh begitu. Ini warnanya putih nih, berarti Allah suka. Nggak bisa kita begitu, nggak bisa menentukan. Paham ya? Nggak bisa langsung juga ibadah. Kayaknya sholat ini bagusnya nanti jam 11 malam. Berapa rakaat? Kayaknya jam 3 rakaat bagus. Kayaknya semua, nggak pernah miskinnya.
Miskinnya sholat nanti jam 11 nih. Bukan miskinnya, tapi banyak orang kayanya gitu. Kayaknya enak nih kalau kita sholat jam 2 malam. Sholat subuh. Berapa rakaat? Kayaknya sih 4 rakaat bagus. Nggak bisa. Harus melalui perantara Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ama in qalaha biduni i'tiqadin fa inna la tanfa'u. Kaqal munafiqin hina atau ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa qalu nashhadu innaka la rasulullah fa akdzabahumullah biqauli idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Adapun kalau ada orang mengucapkannya tapi tidak meyakininya, maka enggak manfaat. Mengucapkan cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi hatinya tidak meyakininya. Ini tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Ini iman di sisi Ahlussunnah begitu, ucapan, keyakinan dan perbuatan badan itu serasi. Sebagaimana orang-orang munafik ketika mendatangi Nabi Muhammad gitu, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Maka Allah langsung membantah mereka, mendustakan apa yang mereka ucapkan. Allah mendustakan apa yang mereka ucapkan. Bohong itu maknanya. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik seraya mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah benar-benar Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah mengetahui engkau adalah Rasulullah. Sudah, enggak cukup enggak perlu pengakuan dari orang-orang munafik. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya orang munafik adalah tukang ombo, tukang bohong. Makanya di antara ciri-ciri orang munafik bagaimana? Ayatul munafik apa? Salatun idza kadzab. Apabila dia berbicara dia bohong. Itu ciri orang munafik. Dan ini faedah, dibedakan antara bohong dengan lupa. Berbeda antara bohong dengan lupa. Kalau lupa perlu diingatkan. Itu bukan berbohong, tapi dia lupa. Wah, bohong nih, katanya mau begini-begini. Ternyata bukan bohong, tapi dia lupa. Paham ya? Beda antara bohong dengan lupa. Tapi tetap hatinya siapa yang tahu? Allah yang tahu. Tapi nggak bisa orang yang lupa kita katakan dia tukang ongbo. Karena bisa jadi dia lupa. Besok libur. Taunya besok masuk. Kasih tahu, Pak, katanya besok libur. Oh, astagfirullah ya. Libur. Sudah rapi-rapi, udah ganteng-ganteng, derita lu, pokoknya libur. Itu berarti dia lupa. Beda ya bohong dengan lupa. Namun tetap hatinya siapa yang tahu? Allah yang tahu. Ada kala yang manusia itu dia lupa akan apa yang ia ucapkan. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya munafik adalah tukang bohong. Maka di antara ciri-ciri munafik adalah suka berdusta ketika dia berbicara. Itu munafik. Keyakinan atau perbuatan? Munafik apa itu? Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali, ya kan? Ingat enggak? Ada kemunafikan yang keyakinan, ada kemunafikan yang perbuatan. Di antara ciri munafik perbuatan tadi berdusta, berbohong. Tapi tidak sampai kepada munafik yang besar. Munafik yang besar adalah munafik keyakinan. Bagaimana munafik keyakinan? Hatinya itu mengkufuri Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah juga mengatakan dalam surat yang lain, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka munafik mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Lisannya bersyahadat tapi hatinya
kufur. Termasuk orang beriman tidak kalau begitu? Tidak, nggak beriman. Karena kalau iman itu harus ucapan, perbuatan, dan amalan, anggota perbuatan badan. Itu di sisi siapa? Ahlu sunnah. Dan seringkali mulut itu tidak sesuai dengan hati. Makanya di antara bantahan orang yang usoli-usolian ini tidak betul mulut itu menguatkan hati. Bahkan terkadang mulut itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hati manusia. Nggak usah lagi pakai usoli, nusoli sekali. Jangan tapi nusoli. Bedakan usul dengan nusoli, beda nggak? Kalau usoli apa? Wais, ada kakak Surya. Kalau usoli apa artinya? Kalau nusoli kita. Sekali jangan usoli tapi diganti dengan nusoli. Jadi nggak perlu lagi mengucapkan usoli, bukan menguatkan. Justru banyak lisan tidak sesuai dengan hati. Gitu. Paham ya? Nggak perlu lagi seperti itu. Menguatkan hanya apa? Hanya menguatkan saja hati itu. Lisan itu hanya menguatkan niat gitu. Banyak macam-macam alasannya. Wa bihadza ta'lamu anna al-iman la yakunu imanan haqqan hatta yajtami'a 'alaihi al-qalbu wal lisanu wal jawarihu fa in lam tajtami' hadhihi al-thalathatu fala imana. Wajib bagi kita untuk meyakini iman yang sesungguhnya itu adalah apabila terkumpul padanya hati, kemudian lisan dan juga anggota perbuatan. Kalau tidak terkumpul, maka itu bukan keimanan yang sesungguhnya. Wa naqulu kama qala salaf. Kita mengatakan tentang iman itu sebagaimana para salaf mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Kita mengartikan atau mengucapkan tentang iman sebagaimana para salaf mengatakan iman itu adalah ucapan, perbuatan, niat, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu dia. Itu iman di sisi ahlu sunnah. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Sesuatu yang bisa bertambah pasti dia bisa berkurang. Gitu. Dan ini kesesatan seluruh firqah dalam masalah iman. Khawarij, Murji'ah, Thayyib. Mereka tidak meyakini iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi mereka mengatakan iman itu la yataba'ab. Jadi iman itu udah begini aja utuh gitu ya. Utuh saja sudah. Nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang, utuh sudah. Makanya kalau hilang maka akan hilang saja sudah begitu. Tahu kan benda yang bulat begini aja gitu. Dia nggak bisa nambah, nggak bisa berkutu. Iman menurut Khawarij juga sama begitu. Menurut Murji'ah juga sama, nggak bertambah dan tidak berkurang. Gitu. Kalau Ahlussunnah nggak, iman bisa bertambah dengan melakukan ketaatan. Kalau hari ini kita sholat duha, maka iman kita sedang bertambah itu di situ, kita sedang bertambah di jam itu. Baik, kemarin nggak sholat duha, berarti iman kita kemarin tidak seperti hari ini. Kalau sehari ini kita membaca misalnya berapa? 3 lembar, 4 lembar Quran, kemarin nggak baca, maka hari ini sedang bertambah, di situ sedang bertambah iman kita. Sore ini kita zikir sore, kemarin enggak, maka sore tadi imannya sedang bertambah. Nanti malam walau alam gitu, bisa juga berkurang, bisa juga bertambah. Jadi nggak ada hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Nggak ada yang bisa mengamalkan itu. Naik terus itu nggak ada, dan itu bukan definisi iman di sisi Ahlussunnah. Nggak ada orang itu baik terus. Maka orang yang pertama kali susah untuk melakukannya, yang ngomong itu. Makanya kalau ada khotib, ya kemarin saya Jumatan juga begitu lagi. Sama, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik. Dia nggak bisa begitu. Kalau ingin motivasi terambil dari dalil lah. Jangan begitu motivasi orang. Nanti bersedih hati dia. Wah besok saya di hari esok nih. Wah hari ini saya lebih jelek dari kemarin. Ini memang begitu. Akidah Ahlussunnah begitu, bisa bertambah, bisa berkurang nggak bisa baik terus. Kalau baik terus lama-lama jadi malaikat nanti. Jadi nabi dan
malaikat. Bisa bertambah, bisa dalam satu hari saja 24 jam. Ada di mana? Di pagi kita naik, di siang kita naik, di sore kita turun, malam naik. Tapi hari besok beda-beda lagi. Lain-lain orang bisa bertambah, bisa berkurang. Nggak ada yang konstan gitu. Susah mempertahankan itu. Bahkan diakui mempertahankan lebih sulit daripada menambah. Susah mempertahankan. Makanya kan amalan yang dicintai oleh Allah kan amalan yang istiqomah itu loh. Rutin ya, istiqomah, konsisten. Tahu konsisten? Walaupun jumlahnya sedikit tapi konsisten terus. Itu yang dicintai. Karena itu sulit atau tidak? Sulit. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang konsisten walaupun sedikit. Sedikit bahasa gue. Walaupun sedikit, tapi konsisten. Karena untuk menjaga ini susah atau gampang? Susah loh Pak. Luar biasa perjuangan itu. Perjuangan. Hari ini subuh bisa di masjid kan? Habis subuh dia zikir sampai jam 6:30, jam 6 dia bisa. Besokannya belum tentu bisa orang itu. Nah kalau kalian yang di pondok pesantren, alhamdulillah nikmat buat kalian. Ya makanya pesantren itu salah satu tempat yang bisa membuat kita jadi baik, jadi istiqomah. Salah satu ya, tapi bukan jaminan gitu. Tapi lingkungan ini mendukung gitu. Nah kalian habis sholat subuh mau ngapain coba? Mau main gaple? Atau gaple kan mau main kartu. Habis sholat subuh juga mau ngapain? Mau kemana coba? Nggak bisa. Di mana kita? Udah di masjid. Murojaah atau nambah hafalan. Habis. Coba kalau lagi liburan, sholat subuh. Habis sholat subuh, mana-mana tuh jadi. Ya kan? Mana bisa. Mau pulang lagi ke rumah olahraga, bisa. Mau pulang lagi ke rumah bantuin orang tuanya juga, bisa. Mau pulang lagi ke rumah tidur juga, bisa. Mana-mana mau tetap di masjid sampai jam 6:30 juga bisa. Tapi kalau di pondok ada nggak pilihan begitu? Kalau nggak gua gampar lu keluar dari halakoh, ya kan yang izin aja diomelin ya. Mau ngapain? Izin bukan dari tadi ke kamar mandi. Tadi kan sebelum qomat bisa. Nih tukang izin nih, tawa lagi. Buruk itu. Kan qomat lama gitu. Nih pas baru mau mulai halakoh izin. Nih tadi kemana aja coba? Kemana aja dari sebelum qomat itu ya kan panjang qomat ya kan? Panjang tuh. Ya apalagi mau keluar jalan-jalan nggak bisa. Di pesantren begitu. Nanti pas liburan rasa mau di rumah saya. Balas dendam katanya. Ketika liburan belum tentu bisa. Makanya itu yang dicintai itu konsisten walaupun sedikit, nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja tapi konsisten. Itu untuk mempertahankan itu kan susah. Apalagi kata khotib-khotib itu hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Siapa yang bisa? Sedangkan iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Untuk konstan seperti ini aja, trafiknya grafiknya ya. Susah. Apalagi begini terus. Kalau begini terus gampang itu. Banyak pendorongnya. Seton ada, CS kita ada seton ya kan. Hawa nafsu ada. Begini terus bisa nggak? Bisa, gampang, enak, gampang. Tahu-tahu bangun, man rabbuka la ilaha illallah. Siapa Tuhan? Tuhan kamu. Sudah mati namanya. Jadi keyakinan kita yazid wa yanqus dalam masalah iman nggak bisa nambah terus ya. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Oh iya. Kita habisin nih. Wal adillatu ala ziyadatil iman wa nuqsani min kitabillahi katsira wa qad aqada al-Bukhari baban li ziyadatil iman wa nuqsani wastadalla alaihi bi ayatin wa ahaditsa. Dalil-dalil akan bertambah dan berkurangnya iman itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Bahkan ada sebagian ulama yang memasukkan bab ini, bab tentang bertambah dan berkurangnya iman. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Syekh Abdul Razak juga punya kitab tentang
ziyadatul iman wa nuqsanu. Sebab-sebab bertambahnya iman dan asbab ziyadatil iman wa nuqsanu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Itu ada buku ditulis khusus. Di antara Syekh Abdul Razak tuh yang suka ke Indonesia itu. Ada sudah diterjemahkan sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, itu ada. Ada sebab-sebab bertambahnya iman. Pertama, tadabbur. Mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antaranya beliau sebutkan adalah thalabul ilmi, di antaranya adalah menuntut ilmu syar'i, itu sebab bertambahnya keimanan. Kemudian melihat kepada sirah para salaf, beliau sebutkan di situ. Di antara ini ya, saya nggak semua, banyak beliau sebutkan. Pertama tadabbur Quran, kemudian apalagi tadi menuntut ilmu syar'i, kemudian membaca sejarah perjalanan para ulama salaf, itu juga bisa menambah keimanan, khususnya sirah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian juga teman-teman yang baik itu penting ya, penting mencari teman yang baik. Yang baik itu bukan yang ngasih duit terus ya. Yang baik itu adalah yang suka mengingatkan kita kalau kita salah, kasih tahu, baik lewat WA, lewat toki langsung, atau macam-macam, atau lewat perantaraan orang lain. Ada juga yang lewat perantaraan orang lain, mungkin segan sama kita, dia lewat siapa? Lihat orang itu, ada orang yang kayak begitu jenisnya. Tahu sini langsung bilang. Nah, ini. Padahal itu pesanan dari siapa? Dari teman kita padahal. Ada juga jenis teman yang kayak begitu loh. Nah, itu teman yang baik begitu harus dirawat itu. Jangan kalian ngerawat teman yang dicat sini warna merah, tato gambar leper nasi, atau yang ngajak main game FF apa itu. Kan parah itu, jangan ditemenin begitu. Cari teman-teman yang bagus, sebab bertambahnya iman gitu. Kalau bisa nih kalian bikin apa? Grup sekalian. Grup menghafal, bukan grup WA. Tapi cari teman-teman yang baik, itu sebab bertambahnya iman. Dan kalau temannya buruk-buruk, jebol nggak iman kita? Jebol, nggak akan kuat. Begini ya, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ini faidah di dalam syarah sunnah juga. Ulama mengatakan ahlul bid'ah itu masih lebih baik daripada pelaku maksiat. Afwan, kebalik Pak. Ahli maksiat itu masih lebih baik daripada ahlul bid'ah. Ahli maksiat ya, itu masih lebih baik daripada ahli bid'ah. Makanya kalau ribut ahli maksiat sama ahli bid'ah dalam agama, lebih baik mana? Lebih baik ahli maksiat. Tahu ahli maksiat? Suka narkobaan, cap buaya, mencuri, membunuh, berzina, apalagi judi udah sudut. Nah, pokoknya dah jarimah itu, kemaksiatan itu masih lebih baik daripada orang yang ya Rabbi gitu ya. Ahlul bid'ah itu lebih buruk, ahlul bid'ah. Tapi kata Syekh Soleh, bukan berarti kita bergaul bersama ahli maksiat. Itu perangkap setan. Ustadz, kita sih nggak main sama yang maulidan dah. Itu mah bahaya buat agama kita. Nanti main sama siapa? Sama anak band, syaiton juga berarti. Bukan begitu tafsirannya. Paham nggak? Kan ulama Ustadz mengatakan ahli maksiat masih lebih mending. Bawain ada dalil segala macam ya. Daripada ahli bid'ah. Iya, tapi bukan kita itu berakrab-akrab ria sama mereka. Paham nggak? Bukan begitu. Tetap mereka diwaspadain. Namun dari syariat lebih buruk mana? Ahlul bid'ah lebih bahaya menyerang agama kita. Tapi sama ahli maksiat bukan berarti kita CS gitu, main sama mereka. Bukan, itu akan membahayakan juga kembali kepada agama kita. Jangankan bergaul sama orangnya, nonton aja konten mereka, terbawa atau tidak? Terbawa loh. Nggak ketemu sama orangnya itu, nggak ketemu, nggak bergaul, tapi nonton aja konten yang mereka buat, terbawa nggak? Terbawa, brainwash, tercuci otak kita. Karena melihat siapa? Melihat mereka itu tercuci. Nggak main langsung loh. Nggak main kenalan apa, nongkrong bareng apa, nggak sampai begitu, nggak. Cuma nonton aja gitu. Konten-konten mereka kita tonton, terus kasihkan, ke bawah nggak? Ke bawah. Terbawa dari ucapan, terbawa. Gaya-gaya juga lama-lama terbawa, ngikut. Nanti ketemu di bandara,
Om minta tanda tangan dong, gitu. Terbawa tidak? Terbawa timbul apa lagi? Kecintaan, kekaguman. Bali ahli maksiat lah, intinya bukan orang yang dekat kepada din, tidak juga membela agamanya. Lain kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, walaupun kita tidak seperti dia, minimal terbawa suasananya gitu, ngeri, ada wibawanya gitu, ya kan? Main ke rumah penuntut ilmu kan kita nggak mungkin akan kelakuan-kelakuan yang tidak nggak mungkin. Bro, assalamualaikum, kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita ikut geng motor sunnah bisa ke bawah itu, bisa bro gitu. Kajian aja berdiri di panggung lama-lama pakai jaket, ikut apa, keliling-keliling bersama orang-orang itu. Bukan kita yang mewarnai mereka, malah kita yang diwarnai oleh mereka. Dan bukan begitu cara dalam berdakwah. Olahraga aja, gak usah dibawa-bawa pakai sunnah misalnya. Mau berenang aja, nggak usah lagi komunitas perenang sunnah, nggak usah. Atau komunitas futsal sunnah, nggak usah. Udah olahraga aja gitu. Apalagi coba, lama-lama ada golf sunnah. Saya khawatir lama-lama ada bedah rumah sunnah gitu. Uang kaget sunnah lama-lama. Master Chef sunnah gitu. Nggak usah, udah mau masak aja. Yang ustadznya ngajarin masak di situ. Ustadznya ngajarin masak, nanti lama-lama jadi Master Chef sunnah lagi. Sampai fitness, di tempat fitness dakwah lagi. Nggak benar jadinya. Mana mungkin kita dakwah di depan barbel dengan dumbbell begitu. Tapi kalau dapat pertanyaan silakan. Saya belum selesai ya. Ini dalilnya antum bisa baca, tinggal ringkas sedikit dalil tentang bertambahnya dan berkurang dari iman. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya Pak. Jadi Ahlussunnah jadi mengatakan bahwa iman itu dengan ucapan, iman kemudian perbuatan. Jadi bagaimana kan dikatakan beriman itu sementara ada orang hanya dengan lisan kemudian meyakini, tapi dengan perbuatan itu tidak dilaksanakan. Jadi ketika jadi ada apa namanya, dikatakan orang beriman itu harus terjalin di lisan dan perbuatan. Tapi ada seorang Islam hanya lisan dan hati dia mengimani, kemudian perbuatannya tidak melaksanakan syariat agama. Itu bagaimana? Iya, yang pertama dia bisa jadi pendosa, statusnya sebagai ahlul ma'asi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau dia misalkan mengucapkan seperti orang-orang awam muslimin gitu kan, yang jauh dari agama, itu tidak kita mengatakan mereka orang bukan beriman, tapi mereka orang beriman tapi lemah imannya. Mereka tetap ada keimanan pada diri mereka, namun hawa nafsunya lah yang mendorong dia melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan munafik. Kalau munafik kan didasari oleh kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Kalau muslimin awam mencintai Allah dan Rasulnya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan mereka mengakui perbuatannya perbuatan yang keliru, kemaksiatan, salah. Mereka tahu itu. Karena apa? Karena hawa nafsunya. Tidak kita mengatakan mereka bukan orang beriman. Mereka tetap beriman dengan keimanan yang ada pada dirinya dan berdosa dengan kelakuan yang mereka kerjakan. Kecuali amalan-amalan mereka itu yang membawa kepada kekufuran, kesyirikan. Makanya ada nawaqidul iman al-qauliyah wal fi'liyah. Ada salah satu karangan ulama kontemporer, saya lupa nama ini, itu disebut tentang pembatal keimanan dari segi perbuatan, dari segi apa? Ucapan. Jadi tidak setiap perbuatan kemaksiatan bisa membatalkan keimanan. Kemaksiatan dari perbuatan itu bisa membatalkan keimanan. Seperti apa? Orang mengaku dirinya sebagai nabi, hilang tidak imannya, murtad keluar dari agama Islam, itu perbuatan dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi. Itu kan perbuatan, keyakinan juga. Perbuatan ini mengeluarkan dia dari agama Islam. Orang mencuri mengeluarkan tidak dari agama Islam? Enggak.
Dosa dia dosa. Mengatakan misalkan dari ucapan nih, ucapan ilah-ilah yang lain tidak apa-apa. Allah juga, Tuhan yang lain juga boleh eksis di dunia ini. Kufur tidak itu? Kufur, itu ucapan, itu pembatal keimanan ucapan itu. Tapi misalkan bohong kepada orang lain, itu kan perbuatan dosa, mengeluarkan dari agama Islam tidak? Tidak. Kecuali di sisi orang Khawarij iya, berdusta itu dosa besar, mengeluarkan dari agama Islam. Tapi enggak, bedakan antara tadi. Tuhan-tuhan yang lain itu sama, boleh, enggak apa-apa. Boleh juga kita sembah, diucapin gitu. Allah juga boleh, yang lain boleh, yang lain juga boleh. Itu ucapan. Paham enggak? Atau mengatakan Allah adalah hamba saya adalah Robnya Allah. Itu ucapan kan? Nauzubillah itu. Kufur tidak itu? Kufur membatalkan keimanan tidak? Membatalkan. Tapi berdusta aja pada orang. Membatalkan keimanan atau tidak? Enggak, dibedakan. Jadi tidak setiap orang yang tidak melaksanakan dengan anggota badannya kita katakan dia orang munafikkah atau dikatakan bukan orang berimankah? Tidak, karena ada perincian yang harus kita bahas berkaitan dengan orang tersebut. Misalnya dia nggak sholat nih, sholat dosa besar kan? Dosa besar. Tapi dia beriman gitu kan, mengucapkan juga syahadat. Tapi dia nggak sholat, dosa besar tidak? Dosa besar, karena lebih parah daripada berzina dan yang lainnya. Kita tanya, kenapa nggak sholat? Saya tidak meyakini wajibnya sholat. Kufur tidak? Kufur. Itu pembatal keimanan dari keyakinan juga, ucapan. Kenapa kamu nggak sholat? Nantilah. Nanti. Kenapa? Mengingkari tidak? Enggak. Tapi kenapa? Ya pokoknya malas lah gitu. Emang malas ya malas. Kufur tidak dia? Tidak dia. Menurut sebagian ulama enggak kufur. Tapi terjatuh pada dosa besar. Gitu. Jadi nggak setiap gitu Pak ya. Tidak setiap orang yang dibedakan nanti dilihat apa dulu yang mereka kerjakan, motivasinya apa gitu. Nggak setiap yang meyakini Allah kemudian syahadat lalu dia nggak sholat nggak puasa bisa kita katakan dia bukan orang beriman. Dia tetap mukmin bi imanihi. Dia tetap beriman dengan keimanan yang ada pada dirinya. Dan dia berdosa dengan dosa yang dia kerjakan. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Itu tinggal dibaca ya, sisanya ada 2 paragraf lah. Tentang dalil-dalil pertama dan berkurangnya iman. Dalil berkurangnya iman, ulama menjelaskan setiap sesuatu yang bertambah pasti dia bisa berkurang. Di antara dalil yang gampang itu. Sampai di sini pertemuan kita, barangkali subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.